Upacara akan segera dimulai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dapat tepatnya Bapak Ibu-Ibu dari Dinas Tansun dapat menempatkan diri di kursi yang telah dipersiapkan. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021 tingkat Kecamatan Binangun, Rabu tanggal 10 November 2021 dimulai. Upacara memasuki tempat upacara. Maju! Jalan! Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan saya kembali. Dua langkah ke kanan. Jalan. Dua langkah ke belakang. Jalan. Satu langkah ke kanan. Jalan. Satu langkah ke belakang. Jalan. Ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Lancang kanan, gerak. Tarikan nomor 2 dari kanan dan nomor 3 dari kanan. Satu langkah ke kanan, satu langkah ke kiri. Jalan. Diam, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Daftar nama pejabat dan petugas upacara. Daftar nama pejabat dan petugas upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Kecamatan Binangun tahun 2021, Rabu 10 November 2021.
Inspektur Upacara Letda CSI Gunadi dan Ramil 04 Binangun. Cadangan Inspektur Upacara Risun SP, Sekretaris Kecamatan Binangun. Perwira Upacara Rian Biakno SPD, Pengawas pada Korwil Biddik Binangun. Komandan Upacara Sitam Esos, Kasih Trantibung Kecamatan Binangun. Ajudan Rudianto SPD, Sekretaris Desa Alangamba. Protokol 1 Umar, 2 Suryani Esos, masing-masing pelaksana pada Kecamatan Binangun. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Saryati Ningsih Esos, Kasubag Umum dan Paten Kecamatan Binangun. Pembaca pesan pahlawan Murdianingsih SH, Kasih Kesra, Kecamatan Binangun. Pembaca doa Muslimin SAG, Kepala KUA Binangun. Pengibar bendera merah putih 1 Evi Retno Kusumaning Tias SE, pelaksana pada Kecamatan Binangun. 2 Aristono AMD, Sekretaris Desa Kepudang. 3 Mustafa, Sekretaris Desa Karangnangka. Pembacaan selesai. Dan Ramil 04 pun selaku Inspektur Upacara menuju tempat upacara. Pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021 tingkat Kecamatan Binangun, Rabu 10 November 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Komandan Upacara. Tamu dimohon berdiri. 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Lantik. Gerak. 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Kanan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 2 langkah ke belakang, cer. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. 3. Gerak. Balik kanan, gerak. 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Maju. Cer. Tiga langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan, mengheningkan cipta mulai. Yeah.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pesan-pesan pahlawan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan pahlawan. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan
tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para rakyatnya. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Pesan pahlawan Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi 1963. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan amanat Bupati Cilacap. Pengantar sambutan Bupati Cilacap pada saat membacakan amanat Menteri Sosial RI pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 tingkat Kabupaten Cilacap, Rabu 10 November 2021, tempat halaman pendopo Kabupaten Cilacap, waktu pukul 08.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita sekalian. Dan saya sampaikan selamat pagi rekan-rekan anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati Cilacap yang saya hormati,
para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para peserta upacara, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Marilah sejenak kita merenung, menghayati, dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2021. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai berikut. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita berpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena akan membuat mundur jauh ke arah sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia bahwa pahlawan, karena itu kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagian hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih, berjuang, dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walaupun terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang kita menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama
yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku, Inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 2 tahun mendatang, 2020 sampai 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi radio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita Maha Kaya dan Maha Adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk melakukan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini saatnya kita berdiri dan bergandengan tangan seraya berteriak, kita pasti bisa, tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, mari kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukan tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda atau keluar dari kemiskinan. Untuk itu kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum tahun 2021, mari kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memuai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan penghormatan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini, tanggal 10 November 2021 pukul 08.15 waktu setempat, dimanapun kita berada, seraya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan oleh para lawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara. Tidak ada yang tidak bisa asal kita mau atau tidak. Anak Indonesia, dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada, dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru.
Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Obarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Shanti 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 Hom Nawa Budaya. Salam kebijakan raih. Jakarta 9 November 2021. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat kepahlawanan, tingkatkanlah kesadaran dan tanggung jawab kami dalam membangun bangsa dan negara. Tingkatkan kedisiplinan serta kewaspadaan kami untuk tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu, menjunjung nilai-nilai perjuangan dan bersamaan membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat, sejahtera dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, kami sadar bahwa kemerdekaan yang kami nikmati ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dengan cucuran keringat dan air mata, bahkan tumpahan darah dan nyawa. Jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para pendahulu kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Segerakanlah angkat wabah COVID-19 ini. Hindarkan kami dari segala wabah, fitnah, dan cobaan, sehingga kami mampu mencapai tujuan perjuangan bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Andika Bayangkari. Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
Setelah dilaksanakan laporan selesai, Bubarkan. bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan kembali ke tempat. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara telah selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Langkah pengembangan. Bubar! Tenang! Berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Dan acara selanjutnya adalah untuk kegiatan dinas instansi, Kepala Desa Kecamatan Binangun, Kepala SMA, SMK, kemudian SMP untuk mengikuti rapat koordinasi di Pendopo Kecamatan Binangun ini. Merdeka.